Ya, ada dua benda yang masing-masing bermassa M1 dan M2. Massa M2 lebih besar daripada massa M1. Kedua massa diletakkan bersebelahan di atas lantai yang kasar dengan koefisien gesekan kinetik μ1 μ2 masing-masing massa M1 M2. Lalu ada gaya mendatar diberikan ke arah kanan, ya. Baik, di sini kita harus menggambarkan dulu semua persamaan geraknya. Ya, jadi kalau kita punya M1, maka gaya yang bekerja pada M1 adalah gaya F, lalu ada gaya kontak gitu ya, kita sebut N saja. Kemudian kita punya gaya gesek kinetik FK1. Kemudian kita memiliki berat M1G dan juga gaya normal ya N1 gitu ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ya kita gunakan sumbu X ke arah kanan dan sumbu Y arahnya ke atas gitu ya. Ini acuan kita, sumbu X ke kanan, sumbu Y arahnya ke atas. Maka di sini karena benda bekerja ke arah kanan, maka kita masukkan sigma Fx sama dengan M1 kali A. Ya, karena dia bergerak ke arah kanan, percepatan ke arah kanan, sedangkan arah vertikalnya percepatannya 0. Nah, dari arah vertikal kita punya N1 minus M1G sama dengan 0, gitu ya. Ini kita punya persamaan untuk yang ini, yang pertama. Kemudian untuk arah horizontalnya kita punya F minus N minus FK1 sama dengan M1 kali A, gitu ya. Kita punya persamaan kedua ini. Lalu kita juga memiliki hubungan antara gaya gesek dengan gaya normal. Ya, FK1 sama dengan μ1 dikali N. N1, maaf. Ya, N1. Nah, kalau ini kita masukkan, maka kita akan mendapatkan FK1 sama dengan μ1 dikali M1 kali G. Ya, dan ini kalau kita masukkan ke dalam persamaan sigma F-nya, maka kita punya F minus N minus μ1 M1G sama dengan M1 kali A. Gitu ya. Nah, ini adalah persamaan untuk benda satu arah sumbu X. Untuk benda M2, kita punya gaya normal sebesar N ke arah kanan. Kita juga punya berat M2G. Kita juga punya gaya normal secara vertikal ke arah N2. Lalu kita juga punya gaya gesek kinetik. Ya, di sini kita punya berarti N minus FK2 sama dengan M2 kali A. Dan juga kita punya N2 minus M2G sama dengan 0. Lalu kita hubungkan antara gaya gesek kinetik dengan gaya normal, maka kita punya FK2 sama dengan μ2 dikali N2. Ya, lagi-lagi kalau ini kita masukkan, maka kita akan mendapatkan FK2-nya itu adalah μ2 dikali M2G. Lalu kalau ini kita masukkan di atas, maka kita punya N minus μ2 M2G sama dengan M2 kali A. Oke, kita sekarang punya dua persamaan yang bisa kita gunakan untuk mengeliminasi N. Ya, di sini kita punya F minus N minus μ1 M1G sama dengan M1 kali A. Bukan M1 kali G ya, tapi M1 dikali A di sini. Kemudian persamaan kedua adalah N minus μ2 M2G sama dengan M2 kali A. Ini kalau kita jumlah, maka nanti N-nya hilang. Lalu F minus μ1 M1G minus μ2 M2G sama dengan M1 plus M2 dikalikan A. Ya, dapat A-nya nanti sama dengan F minus μ1 M1G minus μ2 M2G dibagi M1 plus M2. Gitu ya. Ini adalah percepatan dari kedua bendanya. Oke, tadi kita sudah mendapatkan nilai A-nya adalah F minus μ1 M1G minus μ2 M2G dibagi M1 plus M2 gitu ya. Nah, kalau yang bagian atasnya mau kita sederhanakan,
F minusnya kita keluarkan, gitu ya. Dalam kurung mu1 M1G ditambah mu2 M2G dibagi M1 plus M2. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari gaya kontak. Tadi saya gunakan istilahnya N ya, jadi sama aja sebenarnya. Di mana kita punya tadi persamaan bahwa nilai N, ya untuk benda 2 ini ya, nilai N dikurangi mu2 dikalikan dengan M2G, yaitu sama dengan M2 kali A, maka nilai N-nya sama dengan mu2 M2G ditambah M2 dikalikan A. A adalah F minus mu1 M1G minus mu2 M2G gitu ya, dibagi dengan M1 plus M2. Oke, maka di sini saya pindahkan ke atas, N-nya akan bisa didapatkan mu2 M2G ditambah ini kita kalikan dulu dengan M1 plus M2 gitu ya. Jadi ini kita kalikan M1 plus M2 dibagi M1 plus M2 ditambah M2F minus mu1 M1 M2G minus mu2 M2 kuadrat G gitu ya. Ini kita kalikan satu-satu di sini semuanya gitu ya. Kemudian dibagi dengan M1 plus M2. Nah, ini nanti kita gabung keduanya menjadi mu2 M2G dikali M1 ditambah mu2 M2 kuadrat kali G ditambah M2F dikurangi mu1 M1 M2G dikurangi, ya ini agak banyak ya, mu2 kali M2 kuadrat G, ya semuanya dibagi M1 plus M2. Nah ini nanti dicoret nih, yang mu2 dikalikan M2 kuadrat G ini dicoret, gitu ya, akan dicoret. Oke, maka N-nya nanti menjadi M2F, gitu ya, M2F yang ini. Lalu ditambahkan dengan, ini kita punya mu2 kurangi mu1, kita kumpulkan, mu2 kurangi mu1, dikalikan dengan M1 M2G dibagi M1 plus M2. Gitu ya. Oke, hasilnya nanti sama seperti ini.